Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di video materi akuntansi keuangan menengah. Video ini adalah video materi yang kedua terkait dengan topik kewajiban jangka panjang. Jadi, jika teman-teman belum melihat video yang pertama, saya persilakan untuk melihat video pertama terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Eh, Oke, baik. Jika pada video pertama kita sudah mereview tentang konsep time value of money dan bagaimana perlakuannya di obligasi, kita sekarang akan mencoba membahas contoh selanjutnya terkait bagaimana perlakuan akuntansi jika obligasi diterbitkan pada premium. Mereview kembali materi pada video sebelumnya dengan sangat sekilas. Jadi jika Anda ingat, obligasi itu bisa diterbitkan pada 3 nilai. Nilai pertama adalah nilai nominal, yaitu contohnya obligasi itu nilai nominalnya adalah 100 juta. Maaf, 10 juta. Maka bisa diterbitkan pada nilai 10 juta. Atau bisa diterbitkan pada kondisi diskon, yaitu kondisi di mana obligasi tersebut laku ketika diterbitkan dengan harga di bawah nilai nominal, atau bisa juga kondisi ketiga yaitu premium, yaitu terjual dengan harga di atas nilai nominal. Pada video 1 sudah kita bahas ya yang sampai dengan jika diterbitkan pada nilai nominal dan jika diterbitkan pada diskon. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana perlakuan akuntansinya jika obligasi diterbitkan pada premium. Nah, langsung masuk ke contoh saja. Sebutlah perusahaan Evermaster Corporation menerbitkan obligasi bernilai nominal 100.000 dengan bunga nominal 8% pada 1 Januari 2011. Jatuh temponya 1 Januari 2016. Bunga dibayarkan per semester atau 6 bulan sekali, 1 Juli dan 1 Januari. Tingkat bunga pasar adalah 6%. Jadi bagaimana Evermaster mencatat obligasi ini? Bagaimana perlakuan akuntansinya? Yang pertama perlu diperhatikan adalah di sini kita lihat. Nah, jika kita lihat sini tingkat bunga pasar, tingkat bunga efektif adalah 6%. Tapi tingkat bunga nominal 8%. Jadi bunga nominal berada di atas bunga efektif. Inilah mengapa obligasi diterbitkan pada premium. Baik, ya, langkah pertama yang saya yakin Anda ingat itu adalah kita menghitung dulu nilai obligasi pada saat penerbitan. Nah, nilai obligasi pada penerbitan itu kita menghitungnya dengan cara yang sebagai ini. Ya, kita melihatnya ini ya. Oke, yang kita hitung. Pertama, kita menghitung nilai kini dari nilai nominal yang 100.000 ini. Jadi 100.000 ini kan jatuh temponya 5 tahun lagi. Nah, kalau 5 tahun lagi itu kita, jatuh tempo gelondongan. 5 tahun lagi gelondongan ada 100.000 dolar. Kalau 100.000 dolar itu kita tarik dulu ke tahun ini, sekarang, saat ini juga nih 1 Januari 2011, itu berapa nilainya? Nah, kita lihat di sini perhitungannya adalah kita periodenya kita hitung dulu ada 5 tahun, bunganya adalah 6% per tahun. Jadi kalau kita konversi menjadi informasi yang perlu kita cari di tabel, itu adalah di sini adalah 10 periodenya, bunganya 3%. Nah, ini kita cari di tabel yang present value ya, present value yang single sum. Nah, cari tabel present value single sum. Nah, nanti Anda mendapatkan nilai faktor diskontonya adalah sebesar 0,74409. Nah, lalu setelah itu angkanya Anda kalikan 100.000 dikali 0,74409, Anda mendapatkan nilai kini untuk nilai nominal 100.000 dolar. Itu kalau ditarik, ada 100.000 dolar jatuh tempo 5 tahun lagi, kita tarik ke saat ini dengan kondisi tingkat bunga pasarnya 6% per tahun, itu kita bisa lihat adalah nilainya adalah ini 74.409 dolar. Nah, itu terkait dengan nilai kini untuk principal amount ya.
Selanjutnya nilai kini dari bunga. Nilai kini dari bunga kita bisa lihat di sini pertama bunga per pembayaran itu adalah sebesar $4.000. Dapatnya dari mana? Dapatnya adalah dari tingkat bunga nominal yang 8% ini. 8% ini adalah yang ini ya, bukan yang 6%, hati-hati, yang nominal 8% dikali 100.000, yaitu nilai nominal. Nah, tapi akan mendapatkan angka 8.000. Nah, tapi 8.000 ini kan per tahun, padahal kita lihat bunga dibayarkan per semester. 8.000 ini kita bagi 2, sehingga dapat 4.000 setiap pembayaran bunga. Nah, 4.000 ini lalu dikali present value factor untuk ordinary annuity. Jadi, kita cari di tabel ordinary annuity, tabel yang satunya ya. Nanti Anda cari dengan informasi yang sama, periodenya 10, bunganya 3%. Jangan salah, tabelnya beda ya. Tabelnya adalah present value ordinary annuity. Nah, seperti ini. Nah, begitu. Ordinary annuity. Lihat di tabel present value ordinary annuity, Anda akan mendapatkan faktor diskonto dengan nilai sebesar 8,53020. Nah, angka ini Anda kalikan angka bunga per pembayaran yang sudah Anda hitung, dapat $4.000. Sehingga didapatkan di total dua ini, kita total, kita dapat 108.530. Itu adalah nilai obligasi pada saat penerbitan. Nah, kita lihat di sini, kita bandingkan dengan nilai nominal. Nah, nilai nominal kan cuma 100.000. Sehingga artinya obligasi diterbitkan dengan nilai harga di atas nilai nominal. Selisih ini, selisih positif ya, selisih lebih ini, selisih lebih kan, selisih positif ya, selisih lebih ini kita sebut sebagai premium. Sehingga premium utang obligasinya adalah 8.530. Oke, kita lihat sekarang ini tabel schedule amortisasinya yang bisa kita lihat dari informasi yang ada di sini. Jadi yang pertama kita lihat di sini nilai bawaan. Nilai bawaan ini pada 1 Januari 2011 pada waktu penerbitan obligasi, Anda bisa melihat bahwa nilai bawaannya adalah 108.530 ya, sesuai dengan hasil perhitungan kita yang di sini, 108.530. Nah, selanjutnya kas yang dibayarkan yang di bagian ini juga dari hasil perhitungan kita yang ini ya, terkait dengan tadi nilai uang yang dibayarkan setiap pembayaran bunga. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat satu-satu. Yang pertama kita lihat di sini biaya bunga. Nah, kita lihat ya, ada biaya bunga. Nah, biaya bunga itu adalah, kalau Anda masih ingat cara menghitungnya, kita lihat biaya bunga itu perkaliannya adalah bunga efektif dikalikan nilai bawaan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bunga efektifnya, kita menggunakan yang ini ya, bunga efektif yang kita pakai di perhitungan di tabel, perhitungan mendapatkan nilai kini yang 3%, sehingga di sini 3%. Nah, ini 3%. Di sini, ya untuk mendapatkan angka ini, Anda berarti mengkalikannya 3%. Dikali berapa? Dikali nilai bawaan, dikali nilai bawaan, saya istilahnya nilai bawaan gitu ya, dikali nilai bawaan periode sebelumnya. Jadi kalau ini kan 1 Juli 2011, jadi Anda ngeceknya adalah apa ya, baris sebelumnya, nilai bawaan di baris sebelumnya ya, yaitu di sini 108.530 itu dikali 3%, nanti Anda mendapatkan angka sebesar 3.256 begitu. Nah, selanjutnya amortisasi premium. Nah, amortisasi premium jika Anda masih mengingat pembahasan saya di materi diskonto di video pertama, untuk mendapatkan kolom ini gampangnya itu biaya bunga ini dikurangi kas dibayarkan. Jadi biaya bunga ini dikurangi kas dibayarkan. Nah, nanti Anda akan mendapatkan nilai. Kalau nilainya positif berarti akan menambah nilai bawaan, kalau nilainya negatif berarti akan mengurangi nilai bawaan. Misalnya ya, Bu, saya ini agak
suka bingung nih premium atau diskon. Tambah dikurangi suka ketuker-tuker. Nah, sering terjadi seperti itu. Nah, kalau seperti itu Anda gampangnya ingetin aja biaya bunga dikurangi kas dibayarkan, nanti Anda dapat amortisasi premium. Ini saya nggak dalam kurung ya, karena saya kebetulan ingat ya ini mengurangi. Tapi kalau misalnya ya Bu, ini kan 3.256 dikurangi 4.000 berarti ini negatif. Iya boleh, Anda boleh masukkan ini dalam kurung ya misalnya. Nah, tapi intinya kalau dalam kurung itu tujuannya maksudnya apa? Maksudnya mengurangi ini. Nah, jadi amortisasi premium, karena ini premium, jadi kalau premium itu kan pas pertama terbit, nilainya itu kan di atas nilai nominal. Nah, seperti ini, 108.000. Padahal nanti 5 tahun lagi waktu kita ngelunasin utang, utangnya yang dilunasi cuma 100.000. Artinya setelah pembayaran utang, maka nilai obligasi tersebut akan berkurang sedikit terus sampai nanti akhirnya nilai obligasi akan sama dengan nilai nominal. Sehingga di sini amortisasi premium ini mengurangi nilai bawaan. Jadi 108.530 ini dikurangi 744, Anda mendapatkan 107.786. Nah, seperti itu. Nah, baris selanjutnya sama ya, baris selanjutnya juga sama, angka kas dibayarkan ini sama semua. Nah, biaya bunga yang ada di sini adalah 3%. Jadi yang ini ya, contoh satu lagi, misalnya 1 Januari 2012, yang ini. Nah, ini berarti Anda mendapatkan ini adalah 3%. Dikali yang mana? Dikalinya bukan yang 108.530 lagi, dikalikannya dengan yang dikali sama yang ini. Yang 107.786. Dan seterusnya ke bawah sampai nanti di sini terakhir nanti nilai bawaannya harus sama dengan nilai nominal. Nah, begitu. Itu terkait dengan schedule amortisasinya. Nah, sekarang kita coba melihat jurnal apa yang diperlukan untuk mencatat transaksinya ya. Jadi yang pertama, saat penerbitan 1 Januari 2011, jurnalnya seperti ini. Oke, saya ganti-ganti ya, kadang-kadang pakai bahasa Indonesia, kadang pakai bahasa Inggris untuk nama akun. Nah, jadi kita lihat pada 1 Januari 2011, maka jurnalnya simple, Anda cukup, karena ini kan kita mendapat uang ya, perusahaan menerbitkan obligasi, maka mendapatkan uang, kas sebesar 108.530, dan kreditnya utang obligasi. Dapatnya angka dari mana? Angka hasil perhitungan kita yang tadi, ketika kita menghitung nilai kini obligasi, itu. Ini. Nah, ini terkait dengan jurnal saat penerbitan. Oke, lanjut saja. Selanjutnya untuk mencatat pembayaran bunga, amortisasi premium pertama pada 1 Juli 2011. Jadi jika Anda sudah melihat video pertama ya terkait dengan perlakuan akuntansi ketika obligasi diterbitkan pada kondisi diskon, maka Anda akan mengetahui bahwa jurnalnya pada dasarnya sebenarnya sama ya. Seperti ini, Anda bisa lihat jurnalnya sama, hanya di sini jadi pertama debit biaya bunga obligasi, Anda cukup ini yang ngambil dari kolom ini aja. Nah, biaya bunga obligasinya yang ini Anda ngambil yang 3.256 ini. Lalu kasnya kredit 4.000 sesuai dengan kolom kas dibayarkan. Nah, tinggal yang berbeda dengan ketika obligasi kondisi premium adalah posisi utang obligasi. Nah, kalau ponis premium itu kan tujuannya kita akan menambah utang. Jadi utangnya kan awalnya itu kurang dari nilai nominal, ditambah sedikit-sedikit supaya nanti di akhir waktu jatuh tempo jadinya sama dengan nilai nominal. Kalau premium, kondisi awalnya kan ketinggian. Bukan ketinggian, lebih tinggi nilai bawaan utangnya sehingga dikurangi sedikit-sedikit setiap kali ada pembayaran bunga. Nah, kita lihat di sini kalau hutang itu kan berkurangnya di mana? Di debit. Nah, ini kan amortisasi premium ini kalau Anda biaya bunga dikurangi kas kan jadinya negatif ya, berarti mengurangi utang maksudnya. Sehingga di sini kalau mengurangi hutang kan berarti akun utang harus di debit. Sehingga ini utang obligasi di debit 744. Nah, sekarang selanjutnya kita lihat, nah ini pas obligasinya itu pembayaran bunganya itu setiap 1 Januari sama 1 Juli. Jadi yang pas 1 Januari 2012 sama ya, Anda harus hati-hati pada 1 Januari 2012 di sini kita mau mencatat, 1 Januari 2012 ini kan baru akan ada pembayaran bunga yang kedua. Tetapi kan kita perlu buat laporan tahun 2011. Nah, karena tahun 2011 buat laporan, kita cepetin jurnalnya lah. Kita cepetin dulu jurnalnya untuk yang 1 Januari 2012 dengan jurnal seperti ini, jurnal penyesuaian, biar lebih cepat. Nah, sama seperti tadi, biaya bunga dan utang obligasi ngambil dari kolom ini, biaya bunga dan amortisasi premium.
posisinya juga sama ya, debit-debit, nilainya ngambil dari sini. Tinggal yang harusnya ini kas dibayarkan, ini bukan kas, kita pakainya utang bunga. Kenapa? Karena kasnya itu baru berkurang besok, tanggal 1 Januari. Ini kan masih 31 Desember. Baru berkurang 1 Januari 2012. Sehingga kita sebut saja kita gunakan akun utang bunga obligasi sebesar 4.000. Nah, nanti itu lanjut terus. Nanti waktu 1 Januari 2016, waktu ngelunasin, Anda bisa lihat jurnalnya seperti ini. Jadi, waktu ngelunasin itu nanti, pertama Anda catat dulu jurnal untuk, maaf, Anda, ini boleh digabung, boleh dipecah ya. Ini saya gabung. Jadi, kalau Anda, Bu, mau dipecah jurnalnya, jurnal yang pertama itu bunganya. Jadi, bunga yang terakhir, yang 4.000 yang terakhir ini harus dibayar juga loh. Jadi, jurnalnya Anda harus memastikan waktu jurnal pelunasan itu yang pertama bunga. Yang terakhir itu harus dibayarkan. Lalu yang kedua, pelunasan nilai nominalnya. Jadi di sini yang pertama ini pembayaran bunga dulu 4.000. Lalu yang kedua adalah pelunasan utang obligasinya 100.000. Sehingga totalnya uang tunai yang dibayarkan pada waktu tanggal jatuh tempo ini adalah 104.000, yaitu nilai nominal plus bunga. Bu, ini mau saya pisah jurnal jadi dua. Misalnya yang pertama utang bunga obligasi debit, kreditnya kas 4.000. Baru nanti yang kedua utang obligasi sama kas 100.000. Itu boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Yang penting pada waktu pelunasan harus ada dua ya. Yang pertama adalah pelunasan bunganya itu sendiri, lalu yang kedua pelunasan nominalnya. Begitu. Oke, baik. Selanjutnya, nah saya akan melihat bagaimana hutang-utang jangka panjang lain juga dipengaruhi oleh konsep time value of money ya. Jadi tadi sudah utang obligasi. Sekarang kita lihat contoh utang wesel. Nggak banyak berbeda ya dengan utang obligasi. Mari kita lihat contohnya. Sebutlah McCormick Corporation menerbitkan utang wesel, notes payable, bernilai nominal 40.000 pada 1 Januari 2011, jatuh tempo 4 tahun, bunga nominal 5% untuk Greenbus Company. Langsung sudah kita ketahui ya, mungkin sudah dihitung oleh akuntannya, nilai kininya 31.495. Nah, ini untuk membeli ini ya, membeli komputer. Untuk membeli komputer. Jadi di sini kita kalau obligasi itu kan bentuknya kita dapat uang ya, dapat uang. Kalau di sini utang wesel itu bisa macam-macam ya. Misalnya kita beli barang atau kita beli persediaan. Nah, itu berarti kita berhutang, ada kredit utang wesel, tapi debitnya bukan cash. Debitnya bisa equipment, bisa inventory, satu sejenisnya. Dia menerima komputer. Nah, kita lihat utang wesel tersebut mensyaratkan pembayaran bunganya per tahun pada 31 Desember. Tingkat bunga pasar diketahui 12%. Nah, kita sekarang akan melihat buat tentukan jurnal yang harus dicatat McCormick pada saat penerbitan pertama utang wesel pada 1 Januari 2011 dan pembayaran bunga pertama pada 31 Desember. Nah, kalau kita perhatikan di sini bunganya kan 31 Desember ya. Berarti langsung nanti 31 Desember ada pembayaran bunga secara tunai. Nah, kita lihat yang pertama. Nah, pertama kita lihat di sini 1 Januari 2011 sama seperti utang obligasi ya. Jadi langsung kita tulis sesuai dengan nilai kininya hasil perhitungan kita. Ini mohon maaf ya, ini ke right. Berarti ini harusnya debit ya posisinya. Debitnya ini peralatan ya. Debitnya peralatan karena ini utang wesel yang muncul dari transaksi pembelian peralatan. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada di sini pertama sama seperti amortisasi diskonto untuk utang obligasi tidak berubah. Jadi pertama biaya bunga Anda ambil dari kolom biaya bunga ini ya, ambil kolom biaya bunga di sini 3.779. Oke, maaf. 3.779 ini. Lalu selanjutnya ada kas kredit 2.000 sesuai dengan kolom ini, kas ini. Nah, Anda ingat ya dapatnya dari mana ya? 5% dikali nilai nominal. Kalau yang biaya bunga ini 12% ini dikali nilai bawaan sebelumnya, nilai bawaan yang terbaru. Nah, lalu utang weselnya kredit 1.779 sesuai dengan amortisasi diskon yang di sini.
ini posisinya menambah ya, menambah utang wesel. Kenapa? Karena Anda perhatikan ya, biaya bunganya kan 3.779, kas dibayarnya 2.000, berarti ini nilainya positif, berarti menambah utang gitu. Nah, Anda sudah dapat jurnal ini. Nah, bisa dilihat ya perlakuannya sama dengan utang obligasi. Jadi ini utang jangka panjang itu memang perlakuannya sama. Jadi Anda harus, kalau lebih dari 1 tahun, Anda harus mencatat berdasarkan nilai kini atau nilai wajarnya dari utang jangka panjang tersebut. Nah, sekarang bagaimana kalau situasinya, tadi kan begini ya. Jadi misalnya hutang obligasi diterbitkan pada 1 Januari. Pembayaran bunganya setiap 1 Januari. Nah, kalau misalnya begini, utang obligasinya itu sebenarnya tanggal tertulis di nilai nominalnya itu 1 Januari. Tapi mungkin dilalah karena apa ya? Mungkin karena ada prosedur atau proses atau hal-hal yang lain sehingga diterbitkannya resminya beredar di pasar itu baru misalnya di sini 1 Mei. Berarti nggak pas tanggalnya, nggak pas sesuai dengan tanggal bunga. Nah, kalau kayak gitu gimana, Bu? Nah, kalau kayak gitu kita lihat perlakuannya ya. Contoh, kita langsung pakai contoh soal aja biar enak. Perhatikan contoh ilustrasi soal berikut. Evermaster menerbitkan obligasi pada nilai nominal. Saya nggak akan bahas premium atau diskon, agak terlalu complicated nanti. Pada nilai nominal sebesar 100.000. Jatuh tempo 5 tahun dengan bunga 8%. Nah, karena ini pada nilai nominal, berarti bunga 8% itu adalah bunga nominal maupun bunga efektif ya, sama. Tanggal tercantum obligasi yang ada di dokumen obligasi itu adalah 1 Januari 2019. Tetapi obligasi itu baru diterbitkan di pasar, baru masuk ke pasar pada 1 Mei 2019. Diketahui bahwa bunga obligasi dibayarkan setiap 1 Januari dan 1 Juli. Nah, kalau begini, kita mau mencoba membuat jurnal pada waktu pertama diterbitkan sama pada waktu pembayaran bunga pertama. Nah, kita perhatikan di sini, ketika obligasi diterbitkan, perhatikan kotak ini ya, ketika obligasi diterbitkan bukan pada tanggal pembayaran bunga, jadi misalnya, ini kan tanggal pembayaran 1 Januari atau 1 Juli ya, terus obligasi diterbitkannya bukan pada 2 tanggal ini, bukan pada tanggal ini, jadi intinya ada kalau selisih 1 hari nggak apa-apa ya, 1 Januari ke 31 Desember it's okay. Cuman kalau misalnya selisihnya ini bulan ya, 1 Januari ke 1 Mei itu kan berapa bulan? Januari, Februari, Maret, April, Mei. Januari, Februari, Maret, April. Maaf, Mei-nya nggak dihitung. Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan. Nah, kalau seperti itu bagaimana perlakuannya? Maka pada situasi ini bond investor, yaitu orang yang akan membeli obligasi tersebut, akan membayar kepada penerbit obligasi, berarti ke Evermaster, bunga akrual sejak tanggal bunga terakhir sampai tanggal penerbitan. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya ketika obligasi ini diterbitkan, Evermaster ini akan mendapatkan uang, pertama uang dari obligasi nilai nominalnya itu sendiri 100.000, dan yang kedua akan mendapatkan uang yang setara dengan nilai bunga dari 1 Januari 2019 sampai 1 Mei. Nah, aplikasinya seperti ini. Jadi yang pertama ya ada 2 jurnalnya ketika penerbitan. Jurnal yang pertama adalah kas debit kredit utang obligasi sebesar 100.000. Ini adalah sesuai dengan nilai ini ya, nominal perhitungannya, nilai wajarnya. Nilai wajarnya obligasi 100.000. Nah, selanjutnya kita lihat di sini dari 1 Januari sebentar. Nah, dari 1 Januari 2019 sampai 1 Mei 2019 itu terdiri dari 4 bulan. Nah, ada bunga akrual ya istilahnya, ada bunga akrual selama 4 bulan tersebut. Nah, bond investor membayarkan bunga akrual ini ke penerbit, ke Evermaster. Dengan kata lain, perusahaan dapat kas ya, sebesar bunga akrual 4 bulan tersebut. Jadi pertama kita hitung dulu bunganya berapa. Nah, bunganya berarti ini ya, tingkat bunga 8%. Dikali nilai nominal 100.000, Anda dapat 8.000. Tapi karena 1 Januari sampai 1 Mei itu 4 bulan, maka Anda kalikan 8.000 tersebut dikali 4/12. Anda mendapatkan nilai sebesar 2.667. Seperti itu. Itu nilainya. Sekarang untuk jurnalnya, pertama karena di sini perusahaan itu mendapatkan uang, maka jurnalnya adalah debit kas. Nah, kreditnya adalah biaya bunga.
Nah, Bu, kenapa kreditnya biaya bunga? Nah, ini akan saya jelaskan selanjutnya ya. Tapi yang sekarang untuk sekarang Anda cukup tahu bahwa biaya bunganya di posisi kredit. Jadi debitnya kas, kreditnya biaya bunga. Begitu. Baik, selanjutnya kita lihat jurnal yang diperlukan untuk pembayaran bunga yang pertama pada 1 Juli 2019. Jadi pada saat pembayaran bunga ini tidak ada perbedaan perhitungan yang berarti. Jadi jurnalnya tetap sama karena ini obligasi diterbitkan pada nilai nominal, berarti Anda lihat ya di sini tidak ada utang obligasinya ya di sini ya, hanya biaya bunga sama kas. Biaya bunga debit, kredit kas sebesar 4.000. Nah, 4.000-nya dapat dari mana? Nah, 4.000-nya perhatikan, dapatnya adalah dari bunga nominal 8%, dikali nilai nominal 100.000, dikali berapa? Kali bulannya sama ya, jadi tetap dikali 6/12, atau kalau Anda mau cepat ya dibagi 2, karena kan per semester ya, per semester hitungannya. Tapi kemudian muncul pertanyaan, Bu, ini kan obligasinya terbitnya Mei. Mei, Juni, Mei, Juni, Juli. Misalnya ada misalnya ya Mei, Juni, Juli. Itu diterbitkannya misalnya kalau Anda lihat di sini. Jadi intinya ada selisih dari Mei ke 1 Juli. Maaf, Juli nggak dihitung ya. Makanya tadi mikir Juli nggak dihitung. Jadi Mei sama Juni. Mei sama Juni kan Julinya 1 Juli. Jadi Mei sama Juni. Nah, berarti cuma 2 bulan, Bu, dari obligasi diterbitkan sampai ke pembayaran bunga pertama. Tapi kok ini hitungannya 6 bulan? Nah, hitungan 6 bulan ini tujuannya adalah untuk mereverse, atau maaf bukan mereverse, untuk ya benar sih mereverse transaksi yang sebelumnya ini. Jadi kalau Anda lihat di awal di sini, Anda lihat di sini itu kan ada kas ya, debit kas dan kredit biaya bunga. Jadi gampangnya bond investor membayar kepada penerbit obligasi. Tapi Anda logika, maksudnya apakah mereka ya kok enak banget, berarti kan nguntungin ini. Gampangnya gini, berarti kan nguntungin perusahaan. Waktunya perusahaan lebih baik nerbitinnya nggak pas tanggal ini, nggak pas tanggal bunga dong, kayak gitu lebih enak. Nah, jadi transaksi ini pada akhirnya dampaknya akan ke reverse atau ke cancel dengan jurnal yang ini. Ya, Anda perhatikan ya. Kita lihat dulu. Pertama akun yang kas ya. Kas ini kan waktu apa namanya? Waktu di sini kan perusahaan mendapat 2.667. Nah, terus pada waktu pembayaran bunga 1 Juli keluar duit membayar sebesar 4.000. Artinya apa? Artinya saldo akhirnya dari transaksi obligasi ini, saldo akhirnya adalah perusahaan membayar kas kepada pemilik obligasi pada bond investor sebesar 1.333. Yaitu 1.333 ini adalah bunga dari tadi Mei sama Juni, 2 bulan. Nah, jadi ujung-ujungnya sama saja bahwa perusahaan membayar bunga kepada bond investor sebesar untuk 2 bulan itu, Juni sama Juli. Nah, sama dengan biaya bunga. Jadi biaya bunga itu kan tadinya ada kredit, aneh ya biaya di kredit, tapi emang di sini diperlukan. Jadi biaya di kredit sebesar 2.667. Nah, lalu setelah ada transaksi pembayaran 1 Juli ini ada lagi biaya bunga debit sebesar 4.000. Sehingga saldo akhirnya dari transaksi obligasi ini adalah biaya bunganya ada di saldo normal yaitu debit sebesar 1.333. Jadi dengan begini, maka saldo akhir dari biaya bunga dan kas yang dibayarkan itu hanya mencakup periode 2 bulan itu saja, yaitu dari 1 Mei sampai 1 Juli. Jadi dengan kata lain transaksi jurnal yang ada di sini harus di reverse, bukan harus, akan terreverse oleh jurnal pembayaran bunga pada 1 Juli. Bu, kalau gitu kenapa ini jurnal harus dibuat? Kenapa tidak langsung ini dipakai angka 1.333 saja? Ini ada kontribusi dari salah satu fungsi jurnal untuk fungsi historis. Jadi di jurnal itu jangan Anda catat transaksi netnya saja, tapi juga harus merepresentasikan historis transaksi keuangan di perusahaan. Sehingga itu mengapa sangat
tidak disarankan ketika Anda membuat jurnal yang memang intinya apa ya, cuma tinggal buat netnya saja itu tidak. Jadi sebisa mungkin jurnal itu harus merepresentasikan setiap kejadian historis. Jadi jangan hanya transaksi bersihnya saja, endingnya berapa begitu. Untuk fungsi jurnal ya. Oke, sekarang satu lagi terkait dengan utang wesel ya yang agak beda bentuknya, yaitu utang wesel tanpa bunga eksplisit. Jadi saya tadi kan memberikan contoh itu utang weselnya ada bunganya ya. Jadi ada biaya bunga yang dicatat. Nah, tapi bagaimana jika utang weselnya itu tidak ada bunga yang tertulis di dokumen utang weselnya? Jadi intilahnya adalah zero interest bearing note. Nah, kalau seperti ini, biasanya obligasi itu pasti utang wesel itu pasti terbitkannya dalam kondisi diskon. Nah, diskonnya itu harus diamortisasi setiap periode. Intinya sama persis transaksinya, sama persis menerapkan konsep time value of money, hanya penerapannya dan penyajian utang weselnya itu yang mungkin agak sedikit berbeda. Kita langsung pakai soal aja. Samsung Corporation menerbitkan Zero Interest Bearing Note pada 1 Januari 2011, jatuh tempo dalam 4 tahun, nilai nominal 75.000. Nah, untuk Brown Company dan menerima kas senilai 47.663. Nah, jadi kita lihat ya, di sini Samsung Corporation mau pinjam duit ke Brown Company, lalu dia pakai janjinya dia menggunakan utang wesel zero interest ya, utang wesel zero interest yang tertulis di utang wesel itu nilai nominalnya adalah 75.000. Jadi intinya ada surat perjanjian bahwa dalam 4 tahun lagi saya akan membayar hutang dengan total pembayaran 75.000. Jadi 75.000 ini adalah gelondongan 4 tahun lagi. Nah, selanjutnya diketahui langsung bahwa kas yang diterima adalah senilai 47.663. Itu sudah didapatkan informasinya. Nah, tingkat bunganya tidak ada, kita tidak tahu bunga nominalnya berapa karena memang nggak ada bunga nominal. Jadi memang di sini Samsung Corporation tidak harus membayar bunga tahunan ataupun bunga semesteran kepada Brown Company. Jadi cukup nanti bayarnya gelondongan di akhir aja. Itu. Jadi di sini Samsung hanya menerima uang sebesar 47.663 waktu 1 Januarinya. Jadi dia sekarang terima duit cuma 47.000, nanti 4 tahun lagi harus lunas dengan 75.000. Banyak juga ya kayak gitu. Nah, jadi tingkat bunga implisit 12%. Nah, kita lihat sekarang bagaimana jurnal yang harus dicatat Samsung pada waktu pertama penerbitan pada 1 Januari 2011 dan yang kedua pengakuan bunga pada 31 Desember. Jadi jurnalnya sama ya seperti yang di utang obligasi yang sudah saya bahas, hanya perbedaannya adalah kas dibayarnya 0. Karena di sini memang tidak ada bunga tunai yang dibayarkan kepada Brown Company. Gitu. Jadi hanya biaya bunganya saja yang dicatat. Nah, karena biaya bunganya saja dan tidak ada kas, maka amortisasi diskonnya itu adalah sebesar biaya bunga. Jadi contohnya di sini nilai bawaan awal kan 47.663. Nah, biaya bunganya adalah bunga implisit 12% dikali nilai bawaan sehingga dapat angka 5.720. Nah, angka inilah yang menjadi amortisasi diskon. Sehingga di sini nilai bawaannya bertambah sebesar 5.720. Langsung saja kita lihat jurnalnya bagaimana. Nah, jurnalnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi Anda bisa lihat jurnal yang pertama waktu waktu utang wesel zero interest ini diterbitkan adalah debit kas kredit utang wesel 47.663. Lalu yang kedua, waktu jurnal ini perhatikan di sini pada 31 Desember 2011 walaupun tidak ada bunga secara tunai yang harus dibayarkan kepada kreditor, tapi di sini tetap harus ada bunga yang diakui, bunga yang harus dicatat, yaitu sebesar bunga implisitnya 12%. Sehingga di sini perhatikan debitnya biaya bunga 5.720, kreditnya bukan utang bunga, hati-hati. Kalau zero interest tidak ada utang bunga, langsung masuk ke utang wesel karena ini langsung amortisasi diskon. Sebesar 5.720. Tidak ada utang bunga karena memang tidak ada uang tunai yang dibayarkan dari perusahaan ke kreditor.
dari zero interest bearing note ini. Jadi uang yang dikasih langsung nanti gelondongan pada waktu utang wesselnya jatuh tempo. Baik, seperti itu. Nah, ini ya asal-usul angkanya tadi berasal dari mana. Nah, ini terkait dengan zero interest bearing note. Oke, utang jangka panjang selanjutnya adalah utang hipotek ya. Utang hipotek atau bisa bilang mortgage payable itu surat pernyataan untuk sama membayar sejumlah uang. Jadi sama seperti utang wesel. Beda kalau obligasi itu kan dia bentuknya kayak saham ya, surat berharga, satuan, satu lembar 5 juta, lembar 10 juta seperti itu. Nah, kalau utang hipotek lebih mirip utang wesel. Jadi surat pernyataan membayar sejumlah uang, sejenis utang wesel, bedanya adalah dijamin. Utang hipotek tersebut dijamin dengan, jadi sebagai jaminan dari hutang tersebut adalah kuasa atas suatu properti, bisa tanah, bisa bangunan atau properti aset tetap lain biasanya. Bentuknya ini bentuk yang paling umum adalah utang wesel jangka panjang, utang hipotek biasanya cenderung periodenya lama ya karena jaminannya juga besar. Kayak begitu. Dapat berbentuk utang dengan bunga pasti atau utang dengan bunga variabel. Nah, itu sedikit informasi tambahan. Baik, topik terakhir terkait dengan perlakuan akuntansi terkait utang jangka panjang yang perlu Anda ketahui di sini adalah bagaimana yang kita lakukan ketika kita mau melunasi hutang jangka panjang sebelum tanggal jatuh tempo. Jadi kan hutang itu mahal ya, gampangnya hutang itu mahal karena ketika Anda berhutang Anda juga harus membayar bunganya. Itu diperlukan karena kita mungkin lagi butuh uang tunai. Tapi misalnya katakanlah Anda punya hutang jangka panjang 10 tahun. Katakanlah baru 5 tahun, 6 tahun kondisi perusahaan Anda sedang sangat bagus. Kondisi ekonomi Anda, perusahaan Anda sedang sangat bagus sehingga Anda kelebihan duit tunai. Mau dipakai investasi, kayaknya lagi hasil hitungan-hitungan Anda lagi nggak ada peluang investasi yang menguntungkan. Jadi kalaupun ada malah buat repot atau malah kemungkinan profitnya kecil, nggak sebanding dengan capeknya. Nah, terus mau dijadiin surat berharga lain juga saya proporsinya sudah cukup banyak. Nah, terus Anda berpikir, oh kalau gitu uang ini dipakai ini saja kali ya. Mungkin ada beberapa hutang yang mahal-mahal dalam artian mungkin yang bunganya besar, itu bisa kita lunasi sekarang. Lebih cepat daripada kita harus nunggu jatuh tempo. Gak semua hutang jangka panjang bisa dilunasi lebih cepat. Tapi jika bisa dilunasi lebih cepat, itu namanya ada callable option ya, bisa dilunasi lebih cepat, itu mungkin perlu diperhitungkan. Karena bisa saja terjadi perusahaan itu dapat kondisi kemungkinan untung pelunasan atau rugi pelunasan. Iya, jadi misalnya, jika misalnya pada waktu kita mau ngelunasin lebih cepat, misalnya nilai bawaannya, jadi tabel amortisasi itu tuh pas tanggal sampai nilai bawaannya itu nilai lunasinnya lebih besar daripada nilai bawaan. Jadi misalnya nilai bawaannya itu pas lagi 93 juta. Nah, ngelunasinnya Anda harus bayar, boleh lunas lebih cepat, tapi Anda harus membayar misalnya 101 juta. Nah, berarti nilai pelunasan lebih besar daripada nilai bawaan. Berarti itu kondisinya rugi pelunasan. Tapi misalnya pada saat kondisi nilai bawaannya itu adalah tadi 93 juta. Nah, ngelunasinnya cuma bisa lunas dengan 92 juta. Berarti Anda kondisinya adalah untung. Nah, yang oleh karena itu pada waktu tanggal pelunasan itu Anda harus menghitung paling update. Anda harus update dulu paling cepat premium dan diskonnya. Jadi walaupun itu misalnya bukan pada tanggal apa ya istilahnya, misalnya katakanlah itu belum pada tanggal pembayaran bunga, ya Anda harus hitung kira-kira premium sama diskonnya berapa ya amortisasinya. Anda harus hitung nilai paling update. Jadi sebelum Anda ngelunasin utang jangka panjang tersebut, hitung dulu perhitungan bunga, premium atau diskon yang paling update pada waktu tanggal pelunasan tersebut. Baru Anda bisa ngitung untung atau ruginya. Nah, sekarang terkait dengan sedikit teori ya terkait rugi sama untungnya begini. Bu, berarti apakah kalau kita kondisinya rugi pelunasan itu kita jangan lunasin dulu? Enggak juga sih. Karena rugi pelunasan itu hanya mengacu pada saat Anda membandingkan nilai yang Anda bayarkan dengan nilai bawaan. Nah, Anda tidak rugi itu tidak merepresentasikan penghematan yang mungkin Anda dapatkan dengan tidak perlu membayar bunga lagi. Misalnya, Anda ada utang jangka panjang, utangnya itu masih jatuh tempo 10 tahun lagi.
Kalau Anda ngelunasin sekarang, Anda rugi 4 juta. Oke, 4 juta. Tapi sebagai gantinya Anda rugi 4 juta itu Anda bisa nggak perlu bayar bunga sebanyak 10 tahun ke depan. Saya bunganya berapa mungkin Anda hitung-hitung. Anda bandingkan bunga 10 tahun itu dibandingkan dengan rugi 4 juta. Kira-kira lebih hemat yang mana? Nah, kalau misalnya lebih hemat lunasin rugi ya udah, toh ruginya cuma sekarang kan. Saya rugi sekarang 4 juta itu masih oke, tapi sebagai gantinya saya bisa hemat nggak perlu bayar bunga 10 tahun lagi. Jadi kondisi rugi itu belum berarti eh, berarti Anda tidak harus melunasi lebih cepat. Nah, lalu kondisi untung, emang bisa ya Bu, ada kondisi ngelunasin utang itu untung? Bisa terjadi, itu ternyata misalnya pemilik obligasinya, misalnya Anda jual obligasi ke investor. Nah, terus bisa terjadi Anda melunasi utang dengan kondisi untung, mungkin investor sedang butuh duit. Sehingga nggak apa-apa deh, nggak apa-apa deh terima uang lebih dikit daripada nilai nominal, yang penting saya dapat uangnya sekarang. Mungkin investornya sedang butuh uang cepat sehingga dia bersedia menerima pelunasan di bawah nilai bawaan, sehingga kondisi ini bisa terjadi. Nah, perhitungan kapan Anda melunasi utang jangka panjang, terutama jika utangnya itu bisa dilunasi lebih cepat dari jatuh tempo, ini termasuk manajemen utang, yang dimana Anda sebagai akuntan perlu ada sedikit bayangan lah, karena kemungkinan bos Anda akan bertanya kepada Anda. Nah, sekarang kita lihat perlakuan akuntansinya ya, langsung saja. Nah, pakai contoh yang tadi karena saya males membuat contoh yang terlalu baru lagi. Jadi, Evermaster ya menerbitkan menerbitkan obligasi pada kondisi diskon. Yang pertama, soal yang di video 1, jadi Evermaster menerbitkan obligasi kondisinya diskon ya. Jatuh temponya Anda bisa lihat, jatuh temponya 5 tahun. 5 tahun dengan pembayaran bunga setiap 1 semester. Nah, perhatikan di sini. Di sini kita bisa lihat pada tanggal ini nih, 1 Januari 2013. Nah, perhatikan di sini. 2 tahun setelah tanggal penerbitan, yaitu pada 1 Januari 2013, Evermaster menarik kembali obligasi tersebut pada kurs 101. Kurs 101 itu berarti maksudnya 101%. Atau 1,01 dari nilai nominal. Bisa 101 itu berarti lebih besar daripada nilai nominal. Kalau 98, berarti 98%. Berarti 0,98, lebih rendah daripada nilai nominal, contohnya. Untuk menghapus utang tersebut. Nah, jadi yang pertama, Anda butuh 2 informasi, yaitu informasi pertama, Anda butuh informasi nilai pelunasannya. Nilai pelunasannya ini ya, 100.000 dikali 1,01, Anda dapat 101.000. Informasi kedua, Anda butuh nilai obligasi Evermaster ini pada tanggal, yaitu pada tanggal di sini 1 Januari 2013 yang ini. Jadi kita lihat kembali tabelnya, kita lihat 1 Januari 2013 yang paling update setelah pembayaran bunga. Jadi bunganya harus dibayar dulu ya. Kalau setelah pembayaran bunga, maka kita akan mendapat nilai bawaannya adalah 94.924. Nah, ini ya, setelah pembayaran bunga ya, jadi bunganya harus dibayarkan dulu, baru dilunasin. Kalau sebelum bunganya dibayar dulu baru dilunasin. Nah, ini genapin ya, saya nggak pakai desimal, saya genapkan di sini sehingga nilai bawaan dari obligasi yang ditarik itu pada tanggal 1 Januari 2013 adalah 94.925, sehingga nilai bawaannya lebih kecil ya daripada nilai pelunasan, sehingga ada rugi penghapusan utang sebesar 6.075. Jurnalnya gimana? Nah, jurnalnya begini. Nah, jurnalnya pertama, utang obligasinya lenyap, dihapus, debit sebesar 94.925. Lalu kasnya kredit, kita kan untuk melunasi hutang ini kita harus membayar sebesar 101.000. Maka kas kredit sebesar 101.000. Lalu rugi penghapusan obligasinya dia debit karena dia rugi sebesar 6.075 dolar. Seperti itu terkait dengan penghapusan utangnya lebih cepat. Jadi yang pertama harus Anda lakukan adalah bunganya harus dibayar dulu ya. Jadi bunga sampai tanggal pelunasan itu dibayar dulu. Berarti Anda sudah dapat nilai bawaan yang update. Baru setelah nilai bawaan update, Anda baru menghitung untung atau rugi pelunasan. Begitu tipsnya. Nah, ada latihan. Nah, kita akan membahas latihan ini bareng-bareng ya. Kita akan coba bahas bareng-bareng bersama-sama.
Baik, kita coba lihat soal yang pertama ya. Mari kita lihat bareng-bareng. Jadi di sini soalnya adalah Apple menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 200.000 pada 1 Januari 2016, jatuh tempo 3 tahun. Bunga nominal 8% dan bunga dibayarkan per tahun pada 31 Desember. Tingkat bunga pasar saat tingkat bunga efektif saat penerbitan adalah 6%. Nah, buatlah tabel amortisasi premium untuk obligasi ini hingga tanggal pelunasan nominal pada 1 Januari 2019. Kalau kita lihat di sini, ya, kan berarti yang perlu kita lihat adalah periodenya adalah 3 tahun dan bunganya adalah, bunga pasarnya adalah 6%. Berarti kita lihat sekarang kita cek ini ke present value ya. Oke, itu yang pertama kita akan menggunakan informasi ini untuk tabel present value. Kalau kita lihat dulu soal yang B, pada 1 Januari 2018 Apple memutuskan untuk menarik obligasi dan menghapus utang ini dengan membayar 205.000 kepada kreditor. Buatlah semua jurnal yang relevan untuk transaksi obligasi ini ya. Jadi kita akan membuat jurnal pada waktu 1 Januari 2016 waktu tanggal penerbitan, 31 Desember 2016 pada waktu tanggal bunga pertama, 2017 bunga kedua, dan 1 Januari 2018 yaitu pada saat tanggal penghapusan. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Oke, ada beberapa soal ya di sini. Oke, saya besarkan dulu tampilannya. Oke, kita mulai ya. Sekarang kita akan menghitung bersama-sama di sini. Kita mulai dari menghitung nilai kininya dulu. Nilai kini dari obligasinya. Jadi kita lihat, kita periodenya kita sudah tahu periodenya adalah 3 tahun, bunganya adalah 6%. Jadi sekarang kita cari gunakan tabel single sum dulu ya. Kita lihat yang single sum. 3 tahun 6%. Ini single sum ya, present value of single sum. 3 tahun 6%. 3 present value of 1 atau single sum 3 tahun 6% mana ya? Oke, maaf masih di sini. 3 tahun 6% itu adalah 0,83962. 0,83962. Oke. Berarti di sini dikali tadi berapa biasanya 0,83962. 0,83962. Seperti itu. Kita kali di sini ini nominalnya di sini ya. Terus di nominal dikali di sini 0,83962. Nah, seperti itu. Oke. Ini untuk nilai nominal yang gelondongannya. Sekarang kita lihat nilai kini dari bunganya. Nah, bunganya itu sendiri adalah hasil perhitungannya adalah 16 bunganya adalah 16.000 ya. Untuk bunga yang tunai yang dibayarkan adalah sebesar 16.000. Ini dapatnya dari mana? Kalau Anda masih ingat, berarti di sini adalah bunga nominal sebesar 8% yang ada di sini dikali 200.000. Maaf, ini saya benarkan dulu ya, ada sedikit kesalahan teknis ini. Oke, kita hitung dulu, berarti 8% dikali 200.000. Nah, dapat di sini adalah 16.000 ya. Sini, 8%. Nah, sekarang yang 16.000 ini kita kalikan present value yang ordinary annuity. Ordinary annuity-nya sama, 3 tahun 6%. Jadi kita lihat di sini single sum ya, kita ganti tabel ordinary annuity. Berarti 3 tahun 6%, 3 tahun
N period 3, 6%. 2,67301. 2,67301. Seperti ini. Sehingga kita kalikan 2,6 maaf 2,67301 seperti ini. Nah. Oke, seperti ini. Sehingga sekarang kita total ini 167.924. Ada desimal di belakang nggak apa-apa ya, nggak usah desimal, jangan terlalu banyak, maksimal 2 lah, 2 poin desimal. Terus ini ditambah sehingga Anda mendapatkan di sini 210.692. Nah, ini adalah nilai kininya. Nilai kini dari penerbitan obligasi. Sehingga di sini kita lihat ada premium ya, di sini. Premium utang obligasinya adalah 10.692. Selanjutnya kita lihat perhitungan ini saya bukan sini saja. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat perhitungan schedule-nya. Kita coba membuat schedule-nya. Jadi yang pertama 1 Januari 2016. 1 Januari 2016 ini adalah sesuai dengan nilai kini sudah hitung ya pada waktu penerbitan. Berarti di sini yang ini jumlah didapat dari penerbitan obligasi begini. Nah, kas yang dibayarkan ini sesuai dengan hasil perhitungan tadi ya, yaitu berapa tadi hasil perhitungannya adalah 8% dikali 200.000, Anda dapat di sini 16.000. Nah, ini sama ya sampai nanti yang tanggal terakhir. Nah, selanjutnya biaya bunga, kalau Anda ingat biaya bunga itu adalah bunga efektif dikali nilai bawaan. Nah, bunga efektifnya untuk satu periode adalah 6%. Ya, karena ini 6% bunga efektif 1 tahun, periodenya per 1 tahun. Berarti nggak perlu dibagi-bagi lagi 6% ini, langsung aja 6% dikali nilai bawaan sebelumnya. Nah, ini, seperti ini. Begitu. Nah, amortisasi premium ya, seperti saya bilang adalah biaya bunga dikurangi kas yang dibayarkan. Seperti itu. Sehingga di sini amortisasi premiumnya, give me a moment. Nah, begini. Nah, seperti itu ya. Amortisasi premiumnya adalah misalnya 3.358. Sehingga nilai bawaan, nah, kita tinggal saja. Nah, dikurangi karena ini mengurangi ya, karena biaya bunganya lebih kecil daripada kas dibayarkan, sehingga nilai bawaannya berkurang. Seperti itu. Nah, ini kalau Anda sudah pakai rumus, Anda tinggal di-copy saja rumusnya ke bawah. Ya, misalnya ini untuk yang periode selanjutnya sama. Berarti yang di sini Anda perhatikan, kalau Anda ingin lihat, yang pertama Anda lihat ya yang biaya bunga yang di sini. Biaya bunga yang di sini adalah 6% dikali nilai bawaan. Seperti itu. Nah, kalau Anda mau lihat di sini, nah ya, Anda bisa lihat nilai bawaan di sini dikali dikali 6%, Anda mendapatkan 12.440 gitu. Tidak hilang ya. Gitu. Sorry. Oke. Nah, selanjutnya amortisasi premium. Amortisasi premium ini kalau Anda juga lihat, dia adalah ini ya, kas dibayarkan, biaya bunga dikurangi kas dibayarkan, Anda mendapatkan amortisasi premium. Sama seperti baris sebelumnya. Nah, yang terakhir, untuk baris yang terakhir, Anda bisa lihat di sini. Nah, ya, pas 200.000. Seperti itu. Kalau ada selisih, kalau Anda kan mungkin ngitung manual, pakai ada selisih gimana, Bu? Udah nggak masalah. Kalau ada selisih itu nanti dipaskan saja, biar nanti nilai bawaannya jadi 200.000 terakhir. Jadi selisihnya itu mungkin hanya muncul karena penggenapan desimal saja. Oke, nah ini terkait dengan pertanyaan yang pertama ya, kita diminta untuk membuat tabel amortisasi premium. Nah, sekarang pada 1 Januari 2018, Apple memutuskan untuk menarik obligasi dan menghapus utang ini dengan membayar 205.000 kepada kreditor. Berarti pelunasannya adalah pada 2018 itu berarti pada yang ini ya. Nah, seperti ini. Oke, yang ini. Nah,
Oke, jadi sekarang kita akan membuat jurnal untuk mencatat semua transaksi yang relevan. 1 Januari 2016, 31 Desember 2016, 31 Desember 2017, dan 1 Januari 2018. Langsung saja kita buat jurnalnya. Oke, jurnalnya. Yang pertama, kita lihat 1 Januari 2016. Oke, jurnalnya. Enak begini. Oke. Nah, kita lihat jurnalnya. Sekarang jurnal yang pertama ada jurnal penerbitan obligasi ya. Jadi debit kas, kreditnya utang obligasi. Sebesar berapa? Sebesar kita ambil angka yang ini ya, yang tadi sudah dihitung di sini. Selanjutnya adalah kita lihat di sini adalah pembayaran bunga pertama pada 31 Desember 2016. Nah, kita lihat di sini Desember 2016, maka bukan satu, ini harusnya bukan 31 Januari ya, kesalahan teknis, maaf. Nah, di sini harusnya 316, 31 Desember 2017, 1 Desember 2018. Tada, nah begini. Oke. Nah, jadi sekarang kita Desember 2016 berarti yang ini ya. Yang ini. Ini biar saya nggak lupa. Pelunasan. Nah, kita ini ya, yang ini 16 yang di sini. Nah, jadi kita lihat kita bayar bunga, biaya bunga. Lalu ada utang obligasi. Ada kas dibayarkan. Untuk biaya bunga, kita ngambil yang kolom ini ya. Kolom yang ini, biaya bunga. Utang obligasi, kita ngambil yang di sini. Ingat ya, karena ini posisinya dia mengurangi nilai bawaan, berarti posisinya dia debit. Gitu. Lalu kas, ini kita ngambil di sini. 15.000. Nah, begitu. Oke, selanjutnya diminta untuk 31 Desember 2017. Di sini. 2017. Nah. Oke. Desember 2017 kita buat lagi jurnalnya. Utang obligasi kas. Nah, sekarang kita masukkan yang di sini biaya bunga, utang obligasi kas. Nah, perhatikan ya, di sini kan melunasnya 1 Januari 2018, Bu. Nah, tapi di sini kita ngambilnya angka yang ini ya, karena kan selisihnya cuma 1 hari. Kita anggap 1 hari itu nggak signifikan lah, nggak ada perubahan yang berarti, sehingga kita untuk angka nilai bawaan yang paling update adalah nilai bawaan yang setelah pembayaran bunga pertama 31 Desember pembayaran bunga kedua 31 Desember 2017. Sehingga nanti di sini tanggal pelunasannya. Jadi pertama kita ngitung dulu ini untung atau rugi pelunasannya. Nah, kita lihat ya. Kalau kita hitung dulu untung apa rugi pelunasannya, kan nilai pelunasan adalah kita lihat nilai pelunasannya berapa? Nilai pelunasannya 205.000. Maaf, salah jauhan. Nah, nilai pelunasannya 205.000. Nilai pelunasan 205.000, lalu nilai bawaan utang pada tanggal tersebut adalah hasil kita di sini adalah kita lihat di sini 203.774. Sehingga nilai pelunasan lebih besar daripada nilai bawaan. Sehingga di sini kita bisa bilang ini ada rugi pelunasan. Sehingga sini akunnya adalah rugi pelunasan obligasi. Lalu di sini pelunasan, maaf salah. Di sini ada di sini ada utang obligasi, di sini ada kas. Nah, rugi pelunasannya adalah sesuai hitungan kita yang ada di sini. Utang obligasinya sesuai yang dilunasin ya, 203. Ini yang di sini. Nilai bawaan lunasi, lalu kasnya adalah sesuai yang dibayarkan.
Nah, ini jurnalnya yang diperlukan ketika untuk mencatat transaksi ini ya, soal ini di mana ada utang obligasi yang dilunasi lebih cepat 1 tahun sebelum tanggal jatuh tempo. Oke, sekarang mari kita coba untuk soal yang kedua. Oke. Bentar, ini saya penyakitnya kalau copy paste begini nih. Oke. Oke, jadi soal yang kedua di sini adalah zero interest bearing note. Jadi sebut saja Apple menerbitkan utang wesel tanpa bunga kepada bank aman. Jadi gampangnya Apple pinjam uang kepada bank dengan nilai nominal 80 dolar yang jatuh tempo dalam 2 tahun. Diketahui tingkat bunga pasar, tingkat bunga implisitnya adalah 6%. Nah, nilai nominal ini berarti maksudnya pada waktu tanggal jatuh tempo nanti 2 tahun dari 1 Januari 2016, maka Apple ini harus membayar sebesar 80.000. Nah, sekarang kita lihat berapakah nilai kini atau nilai wajar dari utang wesel tersebut pada tanggal penerbitan. Oke, jadi kita lihat di sini nilai kini dari nilai nominal adalah 80.000, 2 tahun 6%. Nah, ini 2 tahun 6% ini yang menjadi kita untuk ngecek ini ya. Bunga 2 tahun 6% ini yang kita jadi untuk ngecek di tabel present value. Jadi kita cek tabel present value-nya single sum ya, karena ingat utang wesel tanpa bunga zero interest itu dia gelondongan. Jadi kita langsung saja tadi berapa? Maaf, saya lupa. 2 tahun 6%. 2 tahun periode 2 6%. 0,89. Jadi kita lihat di sini 0,89 dikali sini ada 80.000. Nah, seperti ini ya. Jadi nilai nominalnya kan di sini 80.000 ya. Jadi di sini gampangnya 0,8 dan dikali 60.000. Nah, sehingga kita dapat ya jumlah yang didapatkan dari penerbitan obligasinya adalah 71.200. Sementara kita lihat berarti selisihnya dengan nilai nominal adalah 8.800. Langsung saja daripada lama-lama kita masukkan angkanya di sini. Nah, sudah ya, sudah langsung tapi saya akan step by step nemenin Anda ngerjain. Oke. Jadi di sini oke, ini saya mau benerin dulu. Oke. Zero, ini judulnya saya bereskan dulu. Maklum copy paste penyakit. Oke, tahun. Nah, seperti ini. Oke. Jadi sekarang kita lihat pertama 1 Januari 2016 pada waktu tanggal penerbitan. Di sini kita lihat nilai bawaannya adalah sebesar 80 nilai bawaannya adalah nilai terbitan ya, yaitu sebesar 71.200 yang di sini. Oke. Selanjutnya kas yang dibayarkan ini harusnya ini ya 31 Desember. Nah, sekarang kita akan menghitung jurnal yang tanggalnya begini. Maaf. Oke, jadi sekarang kita akan menghitung jurnal pengakuan bunga yang harus dibuat pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017. Jadi, walaupun tidak ada nilai uang tunai yang dibayarkan oleh perusahaan, di sini tetap harus ada biaya bunga yang dicatat. Jadi setiap akhir tahun harus ada jurnal penyesuaian terkait dengan bunga dari zero interest bearing note ini. Nah, untuk kas tunai yang dibayarkan secara tunai nggak ada, berarti 0 ya, dua-duanya 0 di sini. Selanjutnya biaya bunga itu sama ya seperti kalau utang obligasi atau utang yang ada bunga eksplisitnya, bunga nominalnya, berarti biaya bunga itu adalah tingkat bunga yang efektifnya, yaitu di sini adalah 6% dikali nilai bawaan yang sebelumnya. Sini. Oke, selanjutnya amortisasi diskon, karena di sini kas yang dibayarkan untuk 0 ya, gampangnya biaya bunga dikurangi kas yang dibayarkan.
Karena kas yang dibayarkan tidak ada, maka amortisasi diskonnya sama dengan biaya bunga. Nah, perhatikan nilai positif ya. Di sini nilainya lebih positif tidak dalam kurung karena biaya bunganya di sini lebih besar daripada kas yang dibayarkan. 0 sih kas dibayarkannya. Sehingga berarti nilai bawaan di sini, nilai bawaan ditambah amortisasi. Begini. Saya copy ke bawah. Oke ya, jadi Anda jangan lupa yang biaya bunga ini Anda bisa lihat. Biaya bunga yang ini adalah 6%. Sekarang dikali nilai bawaannya bukan yang 71.200 lagi, tapi yang 75.472. Nilai bawaannya yang paling update. Nah, begitu. Sehingga dapat di sini pas 80.000. Dari 31 Desember 2017. Yaitu pada satu hari sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, sekarang kita lihat jurnal yang diminta untuk kita buat adalah 1 Januari 2016, 31 Desember 2016, 31 Desember 2017, dan 1 Januari 2018. Langsung saja kita buat jurnalnya. Yang pertama, waktu penerbitan, yaitu 2016. Di sini kas, di sini adalah utang wesel. Sebesar berapa? Sebesar yang ada di sini. Selanjutnya, 31 Desember 2016 ada jurnal penyesuaian untuk pengakuan bunga. Jadi di sini adalah biaya bunga. Kreditnya perhatikan, kreditnya bukan utang bunga tapi utang wesel. Sebesar berapa? Ya ini, yang di sini ya, biaya bunga di sini. Utang weselnya adalah ini, amortisasi diskon. Lanjutnya 31 Desember 2017 juga sama. Jurnalnya biaya bunga, lalu di sini utang wesel. Pakainya adalah yang ini ya, kolom yang ini, baris yang ini, hingga biaya bunga 4.528, lalu utang wesel. Nah, begini. Nah, lalu pada tanggal terakhir adalah 1 Januari 2018 ya, waktu pelunasan. Sehingga waktu pelunasan cuma selisih 1 hari, anggap saja tidak ada bunga signifikan ya. Yang terjadi di sini, berarti pelunasan langsung utang wesel, bunga. Utang weselnya adalah ini ya, nilai yang bawaannya di 80.000. Nah, di sini maaf bukan bunga. Salah. Kas. Nah, pembayaran kas besar 80.000. Ya, Anda bisa lihat ya, utang waktu kita dapat duit dulu waktu 1 Januari 2016 perusahaan itu dapat uang 71.200. Nah, utangnya cuma 71.200. Tahun 2016, 2017 nggak perlu bayar apa-apa sih, tapi utang wesel tetap naik karena ada bunga implisit. Sehingga pada waktu 1 Januari 2018, pada waktu jatuh tempo, bunga implisit tersebut menambah nilai utang wesel yang harus dilunasi. Jadi kalau Anda lihat ya, saya pakai di sini utang wesel yang 1 Januari 2016 ditambah utang wesel 31 Desember 2016 ditambah 2017, Anda dapat begini, 80.000. Sama. Sudah hitungan kita di sini. Baik, saya rasa cukup sampai di situ ya. Pembahasan video kali ini. Jadi ada video dan materi dan ada soal ini, saya harap dapat cukup membantu pembelajaran teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.